Saya kasih tips. Anda mau hidup berkelimpahan? Perhatikan fakir miskin, janda, dan yatim piatu. Semua prinsip yang Tuhan ajarin sama orang Kristen bukan buat dia, buat kamu. Kenapa dia bilang give and it shall be given? Kalau saudara dan saya ngerti prinsip firman, kamu gak mungkin kekurangan. Di mana hati Tuhan berada, di situ hartanya berada. The more saudara rakus, Anda serakah, gak bisa peduli orang, tamak, gak bisa memberi, Anda selalu bertanya, mana janjimu? Karena kamu gak ngidupin perjanjianmu. Pentingnya memiliki perjanjian dengan Tuhan, sebab Tuhan selalu memulai segala sesuatu lewat gerejanya. Alkitab berkata di 1 Petrus 2 ayat 9, kaulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Waktu Tuhan mau bekerja atas sebuah bangsa, atas sebuah kota, yang dilihat, yang diperhitungkan Tuhan adalah gereja. Sebab saudara dan saya adalah orang-orang yang menerima janji, tapi kenapa saudara dan saya seringkali menerima janji tetapi tidak mengalami janji? Sebab di dalam janji selalu ada perjanjian. Orang percaya hidup kita adalah hidup perjanjian. Tanpa perjanjian tidak ada kekristenan. Tanpa pengorbanan tidak ada kekristenan. Saudara dan saya bisa ada sebagaimana kita ada karena Yesus Kristus yang pertama berkorban buat saudara dan saya loh. Tapi pengorbanan Tuhan Yesus tidak meniadakan pengorbanan saudara dan saya. Nggak ada tuh. Pengorbanan Tuhan Yesus Kristus membuka jalan supaya pengorbanan saudara dan saya diterima oleh Tuhan. Tanpa pengorbanan Kristus, pengorbanan saudara dan saya sia-sia. Makanya di hari-hari ini saya sedang banyak khotbah, saudara harus ngerti bedanya kasih karunia dan perkenanan. Kasih karunia dan perkenanan berbeda. Kalau saya kasih bahasa saya menjelaskan bedanya kasih karunia dan perkenanan, kasih karunia adalah Tuhan memampukan saudara dan saya melakukan yang tidak bisa kita lakukan, tapi harus dilakukan. Itu kasih karunia. Tapi kalau perkenanan beda. Perkenanan adalah Tuhan memampukan kita melakukan yang tidak bisa kita lakukan, tapi kita nggak harus lakukan. Itu perkenanan. Sekarang orang pada berantemnya tentang kasih karunia. Cetek saudara. Kasih karunia memampukan saudara dan saya melakukan yang harus kita lakukan, tapi kita nggak bisa lakukan. Tapi kalau saudara dan saya hidup di dalam perkenanan Tuhan, favor. Ini bedanya grace and favor. Kalau favor, Anda dimampukan sesuatu untuk melakukan sesuatu yang kamu nggak bisa lakukan, tapi kamu nggak harus lakukan. Jadi jangan jadi orang Kristen yang cuma hidup by grace. Live in favor. Saya kasih ayatnya dulu. Lukas 2:52. Tolong dibuka dengan cepat. Ini so many scriptures in my mind. I'm just trying to flow with the Holy Ghost. Dengan cepat, Lukas 2:52. Saya tunjukin. Bedanya kasih karunia dan perkenanan. Makanya saudara harus tahu. Keselamatan hadiah. Hadiah Anda gak perlu kerja. Hadiah diterima. Tapi yang tersedia buat saudara gak cuma hadiah, upah. Anda mau upah, kerja, lari. Beri yang terbaik. Tanpa hadiah, jangan ngomong upah, gak bisa. Hadiah keselamatan membuat saudara dan saya qualified untuk terima upah. Keselamatan saudara dan saya bukan upah, hadiah. Anda terima hadiah supaya Anda bisa kejar upah. Oke? Jangan coba jadi orang Kristen yang maunya coba kasih karunia. You need the grace. Tapi kalau Anda mau melakukan perkara yang ajaib, you need favor. Yesus memiliki kasih Allah dan manusia. Kamu bisa punya perkenanan dari manusia, tapi kamu gak dikenan sama Allah. Tapi kalau kamu dikenan oleh Allah, kamu punya perkenanan di hadapan manusia. Jadi Tuhan punya favorites gak? Punya. Siapa bilang semua di hadapan Tuhan sama? Gak ada. God has favorites. David, a man after my own heart. Orang yang hidup di dalam perkenanan gak adil. Perkenanan memang gak adil. Setiap orang percaya punya chance yang sama. Tapi kalau saudara gak ngerti posisimu di dalam Kristus, kamu cuma mengasihani dirimu sendiri, berantem kiri kanan, bisa kecewa sama Tuhan, yang rugi kamu loh. Karena saudara dan saya semuanya sebetulnya anak. Kalau Anda berjalan dalam perkenanan Tuhan, unfair. Kok kamu bisa punya? Kok saya dapat, kamu gak dapat? Kok kamu dapat, saya gak dapat? The favor of God. Tuhan punya favorites. Semua kita punya chance yang sama. Jadi favorite-nya Tuhan. Bagaimana caranya? Walk in your covenant. Mas saya ngomong sama Yakub tadi pagi. Saya ngomong tentang Yakub tadi pagi.
Yakub refuse to give up. Nggak sempurna. Dirubah dari Yakub jadi Israel. Tapi Israel, orangnya nggak sempurna, disempurnakan oleh Tuhan. Menyatakan kemuliaan dan kasih Tuhan lewat hidupnya loh. Sampai hari ini nama bangsa Israel. Karena satu orang hidupnya mau diubahkan. From Jacob to become Israel. Kalau Anda berjalan di dalam favor, perkenanan, ini kuncinya nih. Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya. Bahasa Inggris lebih jelas. He grew in wisdom. Apa sih hikmat? Hikmat adalah kemampuan ilahi untuk bisa menerapkan pewahyuan. Kamu punya karunia nubuatan, bisa bahasa roh, dapat penglihatan, good. Tapi yang membuat apa yang kamu bisa tangkap di alam spiritual terjadi secara natural, itu hikmat. Karena hikmat memampukan saudara mengambil keputusan yang benar. Di tempat yang tepat, dikelilingi oleh orang-orang yang tepat, di waktu yang tepat. Bahasa Inggrisnya berkata Yesus bertumbuh besar dalam dua hal. Satu, stature. Stature artinya dari sikap, karakter, tabiat, kapasitas bertambah. Dia punya hikmat. He grew in stature. He grew in wisdom. Makin dikasihi. Bahasa asli Yunaninya favor. Dia punya perkenanan di hadapan Bapa. Dia punya perkenanan di hadapan manusia. Kalau saudara dan saya mau jadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan jalan di dalam perkenanan. Maka apa yang kamu lakukan dibuat Tuhan berhasil karena kamu loh. Saudara tahu Tuhan bisa berubah pikiran hanya karena kamu? Saya kasih beberapa bukti. Sodom dan Gomora mau dihancurkan. Karena Abraham yang minta, dia dengar. Makanya tadi pagi saya katakan tentang Abraham. Yang diberkati bukan tanahnya, yang diberkati orangnya. Lot mintanya yang terbaik. Kejadian 13, 9-11. Tadi pagi saya udah buka. Lot pilih tanah yang terbaik. Sampai Alkitab berkata waktu mereka misah, Lot milih lembah Yordan. Banyak airnya mirip taman Tuhan. Coba Anda telaah itu kata-kata taman Tuhan. Berarti yang dipilih oleh Lot, tanah yang kondisinya seperti Taman Eden. Hancur Sodom dan Gomora. Tapi kalau orang punya perjanjian dengan Tuhan, kamu bisa di tempat yang paling kering. Di situ surga bersama dengan saudara. Yang diberkati bukan bank account-mu, yang diberkati bukan keterampilanmu. God with you. Saya kasih beberapa ayat membuktikan kepada saudara. Kalau Anda walk in favor, apa yang terjadi? Sekarang buka Mazmur 133, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Mazmur 133. Makanya saya katakan tadi pagi harus cinta firman. Jangan yang dihafalin cuma hari ini stok naik atau stok turun. Firman harus hafal. Kalau gak pernah hafal firman, Alkitab gak pernah dibaca, cuma dengerin khotbah, kamu gak bisa bertumbuh karena khotbah loh. Nah mau bertumbuh, baca sendiri. Karena kalau kamu gak tertarik baca firman, kamu gak tertarik kenal pribadi firman itu. Look at this. Sungguh alangkah baik dan indah. Apabila saudara-saudara diam bersama. I don't know why di ibadah kedua I need to talk about unity. Saya gak melipir-melipir, I'm prophetically speaking. Kalau saya bicara, I love my brother Pastor Dio itu guru sejati itu. Kalau Pastor Dio lagi khotbah, bam, 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 karena dia guru. Saya suruh bikin PowerPoint kayak Pastor Dio, saya pusing. Karena karunia beliau ngajar. Masukin fondasi pelan-pelan. Kalau saya, I speak prophetically. Tapi saya berdoa rohmu nangkep nih saudara. Makanya Anda butuh lima-limanya di dalam tubuh Kristus. Rasul, Nabi, penginjil, gembala, dan guru. Anda harus nikmati 5 dimensi itu. Saudara datang ke rumah Tuhan, buka hatimu. Kalau guru lagi datang, terima prinsipnya. Catat, pelajari gitu. Kalau saudara terima sesuatu, sometimes khotbahnya kayak begini. Saya udah gak lihat notes. I'm flowing with the Holy Ghost. Anda tangkap di dalam rohmu. Kalau saudara ngerti bagaimana ekstrak dari 5 jawatan yang ada, maka kekristenan saudara akan diperlengkapi dengan begitu indah. Nah perhatikan baik-baik. Ayat kedua. Waktu saudara lihat ada kuasa di dalam keunitian, ada kuasa dalam kesatuan. Waktu urapan turun di atas kepala, urapan gak cuma bikin saudara. Itu minyak dari atas kepala. Di kepala ada mata, ada hidung, ada mulut, ada telinga. Orang yang diurapi cara melihat saudara berbeda. Orang yang diurapi ada peka dengar suara Tuhan. Kalau Anda diurapi, apa yang keluar dari mulutmu membawa kehidupan dan bukan kematian. Kalau Anda diurapi, Anda bisa punya smell. Kamu bisa tahu, something is wrong nih. Sesuatu terjadi di keluarga aku nih. Kayaknya anakku lagi diincar setan nih. Kalau saudara dan saya mengerti pengurapan membuat saudara semua punya the senses of God, punya pikiran Tuhan. Pengurapan yang turun di atas kepala membuat saudara hidup berkemenangan loh.
Itu baru meleleh ke janggut Harun, dan ke jubahnya. Ini dahsyat ayat yang ketiga, watch this. Alkitab berkata, seperti embun di Gunung Hermon, turun ke atas gunung-gunung Sion, bukan gunung Sion. Karena kalau Anda ke Israel, Sion itu bukan tempat. Sion itu nggak ada kalau nggak ada orang Yahudi. Sion itu bukan gunung, beda sama Sinai. Kalau Sinai, Anda ke peninsula Saudi Arabia, gede gunungnya. Tanpa orang Yahudi nggak ada Sion. Sion itu lebih kayak bukit. Tapi Tuhan berkata, dari tempat kudusnya, Hermon artinya sanctuary. Berkat selalu datang waktu Anda mengabdi kepada Tuhan. Jadi hubungan orang dengan Tuhan, itu gak cuma satu arah. Kalau Anda ngerocos terus gak pernah dengar suara Tuhan, kamu belum berdoa loh. Relationship, Christianity itu naik turun. You come up, His word comes down. Relasi itu. Dari Hermon sanctuary, turun, embun, the blessing, penyertaan, penyediaan. Turunnya kemana? Gunung-gunung Sion. Siapa itu Sion? Saudara dan saya. Yang dibentuk oleh Tuhan. Sebab ke sana, lihat. Kalau orang punya perjanjian dengan Tuhan, kamu bisa di tempat yang paling apes. Di kerjaan kamu dikucilkan, kamu diambil, direbut peluangnya. Asal ada saudara, di sana Allah memerintahkan berkat-berkatnya. Jadi orang Kristen perlu panik gak? Kerja di mana, investasi di mana, tinggal di mana, relax. Yang diberkati oleh Tuhan orangnya namanya Abraham. Abraham orang perjanjian, relax. Kamu yang pilihlah. Lot kamu ke kiri, gua ke kanan. Lu ke kanan, gua ke kiri. Lot ngambil yang paling bagus. Abraham gak bilang kayak begini, curang lu. Kan gua om, kasih dong yang paling bagus buat saya. Tempat yang paling bagus, yang Alkitab catat seperti taman Tuhan. Waktu Sodom dan Gomora hancur, lenyap semua. Tapi dimanapun Abraham berada, di situ Tuhan berada. Asal ada saudara, the blessing of God gak pernah jauh dari hidupmu. Kita gak kena krisis saudara. Karena saudara dan saya hidup di dalam kerajaan yang tidak bisa tergoncangkan. Kesana Allah memerintahkan berkat-berkatnya. Kehidupan untuk selama-lamanya. Jangan sampai saudara cepat-cepat pengen mati masuk ke surga. Saudara sadar gak di kitab Kejadian pasal yang pertama, manusia diciptakan untuk di bumi. Kita tuh gak pernah diciptakan tinggal di sorga loh. Manusia diciptakan di mana? Di sorga? Kagak, di bumi. Jadi masa terbaik orang Kristen di dalam Kristus, itu pas hidup bersama dengan Tuhan di bumi. Bukan cepat-cepat pengen mati. Why? Kesempatan Anda melayani, memuliakan Tuhan cuma di sini. Tuhan nyediain buat kita upah. Mau cepat mati? Udah dapat upah atau belum? Di surga jadi apa? Melayani gak pernah, memberi gak bisa, mendoakan orang gak pernah. It's just me. You are not a Christian. Dunia gak mau jadi orang Kristen. Gua gak punya pengharapan, lu juga gak punya pengharapan. Keluarga gua kayak begini, keluarga lu juga kayak begitu. No! Bersama dengan Yesus, saudara lihat kemenangan lepas kemenangan. Bukan berarti ada lepas dari masalah, enggak. Tapi outcome atau hasilnya beda. Kenapa? Yang ada di dalam saudara jauh lebih besar, lebih berkuasa dari apapun dan siapapun yang melawan saudara di dalam dunia ini. Yang mengerti katakan amin saudara. Allah memerintahkan berkatnya di mana ada saudara. Kenapa kesatuan itu penting? Saya berdoa karena Mangga 2 Square lagi masuk ke musim yang baru. Tuhan lagi minta sama saudara nih. Tuhan mau lakukan satu perkara yang ajaib, memberkati bangsa Indonesia. Memberkati bangsa-bangsa. Lewat siapa? Lewat kehidupanmu. Jangan pernah kecilkan dirimu sendiri. Karena Alkitab berkata keturunan orang percaya, anak-anakmu dan cucu-cucumu perkasa di dalam bumi ini. Anda di dalam rumah Tuhan, Anda belajar prinsip kebenaran. Hidupmu dibangun. Kamu bangun keluargamu bersama dengan Tuhan. Supaya kamu terima upahmu. Anda gak bisa pisah dari rumah Tuhan. Karena yang mencintai Tuhan pasti mencintai rumah Tuhan. Kenapa Anda di Mangga 2 Square? Untuk Anda saling berbagi. That's why Christianity is all about sacrifice. Makanya salib itu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ada orang nanya sama saya, kapan bagian saya mengasihi diri saya sendiri? Bukan urusanmu. Karena kalau kamu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, yang mengasihi dirimu sendiri udah bukan kamu lagi. Tapi Tuhan pemilik langit, bumi, dan semua yang ada di dalamnya. Dia yang bertanggung jawab atas kehidupan saudara. Kenapa kamu masih ketar-ketir? Karena kamu salah prioritas. It's an exchange. Tuhan bilang, you love me with all your heart. Dengan segenap hati, kekuatan jiwa, dan akal budi. Maka kamu
tanggung jawabku. Saudara masih bertanggung jawab sama dirimu sendiri, rugi kamu. It's an exchange. Dan kamu gak bisa cinta Tuhan kalau kamu gak cinta rumah Tuhan. Karena dia sayang sama rumahnya. Saya kasih satu rahasia hari ini, boleh? Alkitab berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu Yang jadi masalah bukan harta loh. Yang jadi masalah lokasi hartamu. Perhatikan. Lokasi. Saya mau tanya, hati Tuhan di mana? Fakir miskin, janda, yatim piatu. Di mana hati Tuhan berada, harta Tuhan di situ. Saya kasih tips. Anda mau hidup berkelimpahan? Perhatikan fakir miskin, janda, dan yatim piatu. Semua prinsip yang Tuhan ajarin sama orang Kristen bukan buat dia, buat kamu. Kenapa dia bilang give and it shall be given? Kalau saudara dan saya ngerti prinsip firman, kamu gak mungkin kekurangan. Di mana hati Tuhan berada, di situ hartanya berada. The more saudara rakus, Anda serakah, gak bisa peduli orang, tamak, gak bisa memberi, Anda selalu bertanya, mana janjimu? Karena kamu gak ngidupin perjanjianmu. Kasih prinsip sukses kok. Saudara sadar gak, tiap kali dia minta sesuatu dari hidup kita, yang dia minta selalu sampah. Kasih kepahitanmu, kasih gak percayamu, kasih gak bisa ngampunin. Itu semua apa sih saudara? Sampah. Lah sampah dia kasih ke Tuhan setengah mati loh. Why? We love ourselves too much. Kamu gak ngerti saya ngalamin apa. Sedangkan semua yang Tuhan minta sampah. Kamu gak percaya, kasih aku. Kamu khawatir, kasih aku. Kamu gak bisa ngampuni, kasih aku. Itu bikin kanker di badanmu, Pak. Sampah aja kita susah kasih sama Tuhan. Tapi kalau saudara dan saya mengerti prinsip kebenaran firman, Anda bisa hidup di dalam kemerdekaan yang sejati. Dan saya mau kasih tahu, saudara harus mengerti prinsip kebenaran. Supaya kemanapun Anda melangkah, di situ Anda akan nikmati penyertaan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Yang mau katakan amin. Dimulai dari Anda bersatu. Saling melayani. Anda di Mangga 2 Square, tiap minggu ibadah di sini. Kenal gak sama semua orang di ruangan ini? Bukan urusan saya cuma jemaat dengar khotbah. Nggak ada konsep gereja kayak begitu. This is your family. Karena yang nebus darah Yesus. Bukan darah engkongmu, bukan darah makmu. Darah Yesus yang mengalir di dalam tubuhnya. The more you love one another, kamu penuh dengan kasih Tuhan. Saya kasih prinsip. I'm giving you principle. Ada kuasa di dalam kesatuan. I feel Mangga 2 Square is in a new season. Dan saudara semua lagi diajak oleh Tuhan berpartisipasi. Ambil bagian. Gerejamu diberkati, kamu diberkati. Kamu diberkati, gerejamu diberkati. Kalau pelayanan jalan, tapi keluarga dan pribadi di dalam pelayanan tersebut tidak diberkati, pelayanannya melakukan suatu hal yang salah. Karena yang dia berkati adalah orang, bukan institusi. Tapi mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Kesejahteraan pribadi, kesejahteraan bersama. Tidak bisa dipisahkan. Makanya salib vertikal dan horizontal. It's all about sacrifice. Orang percaya yang sungguh-sungguh hidup di dalam prinsip firman, Anda pasti diajak berkorban. Tidak ada pengorbanan, tidak ada kekristenan. Tolong buka dulu Matius 18 ayat 12. Saya baru ngomong sama saudara, bedanya persembahan yang hidup sama yang mati itu seperti apa. Saya dengan cepat. Tuhan gak pernah cari orang hebat. Tapi dia cari orang yang mau. Nanti dengan cepat saya kalau ada waktu saya mau ngomong itu. Look at this. Suatu kali Yesus kasih perumpamaan. Buat saya perumpamaan ini pertama saya baca gak masuk akal. Dikatakan, bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba, seekor diantaranya sesat. Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan mencari yang sesat itu? Buat saya ini konyol. Kalau saya jadi serigala, lebih gampang ngejar 1 ekor atau ngejar 99 ekor? Ya 99 lah Pak. Ngapain gue ambisin energi ngejar 1? Depan gue 99. Dari 99 dapat 1 aja lebih gampang daripada ngejarin 1. Waktu saya baca itu saya bilang, ini perumpamaan menunjukkan gembala yang tidak bertanggung jawab. Coba next. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya,
Lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Kata sesat itu menyita perhatian saya. Orang gak gampang jadi sesat loh. Pertama iblis akan bikin kamu tersesat dulu. Yang tersesat bisa jadi sesat. Siapa sih mangsa setan? Orang Kristen yang terisolasi. And the Lord give me the logic. One day, saya lagi scrolling Instagram. Saya lihat ada satu foto, anjing penjaga kawanan domba berlumuran darah. Tapi bukan darahnya dia. Darah serigala yang dia lawan untuk menjaga kawanan domba. Anda gak akan pernah lihat anjing penjaga kawanan ngejarin satu domba. Anjing penjaga kawanan punya sang gembala akan dekat dengan kerumunan domba. Orang Kristen yang terisolasi. Orang Kristen yang gak bisa mengasihi. Orang Kristen yang hanya memperdulikan dirinya sendiri. Kamu makanan empuk setan. Kenapa? The Lord taught me a lesson here. Kenapa Yesus berkata, kalau ada 99 yang tidak tersesat, tapi ada satu yang tersesat, aku akan kejar yang satu. Dia berani tinggalkan yang 99. Saya sudah katakan secara logika, gembala meninggalkan 99, serigala lebih gampang untuk nyerang 99. Dia bisa bunuh 5, dia gak cuma makan 1 hari, dia makan 5 minggu. Daripada ngejarin yang satu. Ini prinsip keunitian. Waktu ada kesatuan, setan gak bisa sentuh saudara. Tapi orang Kristen yang terisolasi, Anda jadi perhatian setan. Dari power in unity. Kenapa yang 99 si gembala rela tinggalin? Karena ada kuasa, ada perlindungan, ada penyertaan, ada malaikat Tuhan di dalam keunitian orang percaya. Saudara dan saya percaya ini adalah tahun penuaian. Saudara percaya Tuhan akan mencari orang-orang yang terhilang. Gereja yang tidak bersatu menghalangi Tuhan menjangkau dunia. Gereja yang bersatu adalah kunci kemenangan dan penuaian jiwa-jiwa. Di mana Tuhan akan mulai melawat bangsa kita? Gerejanya. Semakin kamu terhubung dalam rumah Tuhan, Tuhan pedulikan keluargamu. Kamu terhubung dalam rumah Tuhan, dia pedulikan bisnismu. Kamu terhubung dalam rumah Tuhan, orang yang paling sulit dengar Injil, Tuhan akan jamah dengan caranya yang ajaib. Karena kamu adalah bagian dari keluarga di dalam rumah Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Yang mau katakan amin. The power of unity. Anda harus mengerti nih. Indonesia gak dibangun kalau gak ada pahlawan-pahlawan yang mau berperang bagi bangsa ini. Makanya presiden pagi-pagi buta tadi pagi yang pertama dikunjungi makam pahlawan. Dan Tuhan sedang mencari orang percaya mengerti prinsip. Dia yang datang dari surga ke bumi itu berkorban buat umatnya sendiri. Berapa banyak orang Kristen yang hari ini mau berkorban? Kalau kamu Kristen tapi kamu berkata, my family, my children, my business. Kamu bukan pengikut Kristus. Dia kasih contoh sama kita. Aku tidak menyayangkan nyawaku sendiri. For the people whom I love. Kalau saudara dan saya adalah orang percaya yang mau dipakai Tuhan. Saya mau nanya, korban apa yang kamu taruh di atas altar? Change your mind. Anda hidup bukan untuk dirimu sendiri. You live for Him and you live for His people. Tuhan yang bertanggung jawab atas keluargamu. Yang mengerti katakan amin. Yang mau katakan amin. Dengan cepat ya. Roma 12 ayat yang 1. Sacrifice. Di hari kemerdekaan ini korban. Anda dan saya sudah terima the best sacrifice. Tanpa pengorbanan Yesus, pengorbanan kita gak ada artinya. Tapi kalau kamu dan aku terima pengorbanan Kristus, Tuhan lagi memanggil orang-orang yang mau berkata, I'm willing to sacrifice. Bangsa yang kudus. Imamat yang rajani. Bangsa yang terpilih. Umat kepunyaan Allah sendiri. Saudara perhatikan baik-baik. When you talk about sacrifice, ini ayat misteri nih. Saya tuh baca ayat ini, saya mengulik kata-katanya, saya ulang-ulang. Saya bilang saya gak ngerti Tuhan. Ayatnya bilang kayak begini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Sebab itu adalah ibadahmu yang korban hidup atau mati biasanya.
Coba dipikir. Makanya saya ngajak, kalau baca Alkitab jangan kayak baca Quran. Dipikir, saya baca, saya mikir, saya nanya balik. Ini artinya apa? Saya nggak ngerti Tuhan. Kamu nggak bisa baca Alkitab mau ngerti semuanya. Makanya butuh relationship. Kalau kamu nggak punya relasi dengan Tuhan, kamu baca Alkitab pasti males. I ask the Lord. Saudara bayangkan, kalau orang mau kasih kurban, ada domba. Dombanya masih hidup. Itu bisa disebut korban atau belum? Belum. Kapan tuh domba jadi korban? Pas mati. Tapi kenapa Tuhan berkata, aku mencari persembahan yang hidup. Buat saya ini gak masuk akal. Gak ada korban hidup. Korban harus mati. And the Lord taught me. Apa yang dimaksud oleh Tuhan? Dia mencari persembahan yang hidup. Banyak orang bisa melakukan sesuatu. Banyak orang bisa kasih persembahan. Banyak orang bisa pelayanan. Tapi kalau sikap hatimu busuk, pengorbananmu tidak hidup, pengorbananmu mati. Yang dia cari bukan aktivitasmu. Yang dia cari bukan duitmu. Yang dia cari bukan hartamu. Berapa banyak orang kasih persembahan ke dalam kantong seperti Tuhan lagi ngemis minta duit saudara. Nggak usah kasih. Kalau sikap hati salah, kalau cara pandang salah, perbuatanmu mati. Dan Tuhan berkata, aku mau persembahan yang hidup. Jadi yang dilihat Tuhan apa? Your motive, sikap, cara melihat pengorbananmu. Jadi ada pengorbanan yang mati, ada pengorbanan yang hidup. Saudara harus tahu loh. Yesus kasih contoh. Saya mau tanya ya. Kalau yang dicari cuma Yesus mati. Yesus dipancung, Yesus digantung, Yesus ditusuk. Yang penting mati. Kira-kira Yesus dipancung, Yesus digantung, Yesus disusuk. Dengan Yesus disalib beda atau sama? Coba. I'm trying to show you about sacrifice. Saya ulang. Yesus disalib, Yesus ditusuk, Yesus dipancung, Yesus digantung, sama atau beda? Beda. Bedanya yang mana? Dia disalib kehendak Bapa. Dia dipancung, dia digantung, dia ditusuk, bukan kehendak Bapa. Kuasa kematian Kristus bukan hanya dia mati. Kuasa kematian Kristus karena dia taat kepada kehendak Bapaknya sampai mati. Kamu bisa kasih persembahan, kamu bisa ibadah, kamu bisa lakukan semua aktivitas. Tapi kalau hidupmu nggak taat, tidak sesuai kehendak Tuhan, semua yang kamu kasih nggak ada artinya. Kuasa kematian Kristus, he obey. Emang Yesus naik ke kayu salib tanpa dengan keadaan dia berkuasa? Jangan salah Pak Bu. Waktu dia keluar dari taman Getsemani, Petrus mengambil satu pedang. Dia potong telinga salah satu penjaga yang nangkap Yesus. Yesus ambil tuh telinga yang keplek-keplek, ditempel ke pipinya, bam! Jadi Yesus naik ke atas salib penuh kuasa atau hilang kuasa? Penuh kuasa. Saudara mau tahu kerendahan hati yang sejatinya? Yesus gak naik ke kayu salib pasrah, gue gak bisa buat apa-apa. Ya terpaksa gue ngikut. Sampai dia mati. Yesus bisa bilang stop, bam, semua malaikat nolong dia. Semua kuasa di tangan Yesus, tapi sampai nafas terakhir dia tahan dirinya. Tunduk kepada kehendak Bapaknya. Itulah karena sebab itu, kuasa salib Yesus tidak ada yang bisa lakukan. Anda kepepet taat sama Tuhan, semua juga bisa. Pas kamu bisa ngelawan, pas kamu bisa haku, kamu bisa perang, kamu bisa lakukan, kamu bisa berontak. Tapi Anda milih untuk taat. Di situ baru ketaatanmu hidup di hadapan Tuhan. Dan Yesus gak pernah dibunuh loh. Makanya di atas salib dia bilang, I give you, aku serahkan hidupku. Kalau Yesus gak menyerahkan hidupnya, dia gak bisa mati. Sacrifice, bukan karena dipaksa. Sacrifice, karena kamu rela.
Dan momen Yesus berkata, Bapa, yang kamu minta selesai. Into your hands, I commit my spirit. Pem. Itu korban. Tanpa korban, gak ada kekristenan. Pengorbanan Yesus buat saudara, jelas. Yang harus kita tanya kepada diri kita masing-masing. Korban apa yang kamu persembahkan untuk Tuhan? Mangga 2 Square. Tuhan lagi gak main-main sama gerejanya. Sebab di tengah-tengah kegelapan yang kelam pekat, siapa yang dia mau pakai? Saudara. Siapa yang dia mau pakai menyatakan kemuliaannya? Keluargamu. Hidupmu. Tapi saudara dan saya harus mengerti bahwa kekristenan adalah pengorbanan. Maukah engkau hari ini berkata, Lord, I give you my life. Supaya kehendakmu bisa jadi buat keluargaku. Gak cuma buat keluargaku, buat generasi yang akan datang. Gak cuma buat generasi yang akan datang, buat bangsa ini Indonesia. Aku bukan presiden. Tuhan gak cari kamu presiden, menteri atau whatever. Kamu adalah anak-anak raja. Benih ilahi ada di dalam saudara. Dan apa yang saudara lakukan untuk Tuhan, orang lain gak bisa lakukan loh. Tapi maukah engkau berkorban? Sebab tidak ada kekristenan tanpa korban. Dan Tuhan sedang mencari orang-orang yang mempersembahkan hidupnya. Menjadi persembahan yang hidup. Yang berkenan. Dan yang menyenangkan hati Tuhan. Yang mengerti katakan amin, saudara. Yang mengerti katakan amin, saudara. Saya berdoa di hari 17 Agustus ini. Di tempat ini persiapkan dirimu sebab Tuhan sedang melakukan sesuatu yang baru. Tapi dia lagi ngajak saudara, partner with me. Kalau kamu datang ke gereja kamu gak pernah melayani, dasar orang percaya adalah melayani. Yohanes 15 ayat 15, tolong dibuka. Semua saya kasih firman. Kalau kamu udah di gereja 10 tahun gak pernah pelayanan, mohon maaf bertobat. Sekarang udah kebalik-balik. Nunggu kudus dulu baru melakukan pekerjaan pelayanan. Wrong. Ini semua melatih kamu untuk mengerti bagaimana berkorban. Jadi asyir, jadi gembala, jadi pengkhotbah. Ini bukan pelayanan, ini pekerjaan pelayanan. Pelayanan itu apa? Menyembuhkan yang sakit, mentahirkan yang kusta, membangkitkan orang dari orang mati, melepaskan orang yang terbelenggu, memberitakan Injil. Itu pelayanan. Mulu asyir kayak gembala, pengkhotbah, businessman, dokter gigi, guru, pengusaha, ibu rumah tangga. Fungsinya berbeda, panggilannya sama. To reveal Christ. Jangan berantem buat pelayanan, pekerjaan pelayanan. Gak ada gunanya. Pertama saya khotbah, Tuhan wanti, kamu bisa khotbah, kamu tetap masuk neraka. Karena ini semua adalah karunia, fungsi saya. Tapi ini bukan identitas saya. Setiap orang percaya lagi dibawa oleh Tuhan untuk menghidupi panggilan kita yang sejati. Apa sih itu? Seperti Yesus. Menyatakan kerajaan yang gak bisa kelihatan dengan kasat mata. Fungsi kita beda, keterampilan kita beda, kemampuan kita beda. Tapi yang selalu dilihat Tuhan bukan kapasitas kita, tapi kesetiaan kita. Alkitab bilang apa nih? Saudara mau jadi sahabat Tuhan. Anda pengen tahu isi hati Tuhan. Anda pengen tahu pikiran Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Ayatnya gak bilang begini loh, aku tidak menyebut kamu hamba. Ayatnya bilang, aku tidak menyebut kamu lagi. Jadi kalau kamu mau disebut sahabat Tuhan, kamu harus pernah disebut hamba Tuhan. Jadi pelayanan basic. Kalau saudara punya hati peduli, Anda punya hati untuk orang lain, Anda punya hati untuk apa yang ada di hati Tuhan. Tuhan bilang gini, kalau kamu bisa punya hati melayani, apa yang aku dengar dari Bapa, aku kasih tahu sama kamu. Saya kasih tips. Kenapa seringkali kamu merasa hubunganmu pribadi dengan Tuhan stuck, gak bisa dengar suara Tuhan, gak merasakan hadirat Tuhan, kamu belum melayani soalnya. Alkitab berkata, hamba gak tahu apa yang diperbuat oleh Tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku.
Ternyata kerohanian seorang pribadi Kristen sangat berhubungan dengan bagaimana saudara menghubungkan dirimu dengan sesama orang Kristen. Nggak bisa. Saudara bilang kayak begini, gereja munafik semuanya. Yang penting gua sama Tuhan. Orang Kristen semuanya munafik. Saya punya berita termasuk kamu dan saya, kita semua munafik. Pertumbuhan rohani seseorang sangat berhubungan bagaimana Anda melayani orang lain. Yang mengerti katakan amin. Sacrificial living. Pastor, tapi di gereja lokal gak enak, Pastor. Ya memang. Karena di dalam gereja yang dicari Tuhan bukan kursi, bukan meja, bukan LED, bukan mimbar. Yang dicari orang. Berapa banyak yang memang hidup dalam perkenanan Tuhan, angkat tanganmu hari ini. Yesus dikasihi Tuhan dan dikasihi orang. Sampai mau mati, Yesus tidak berhenti melayani orang. Bahkan yang dia layani adalah orang-orang yang menyalibkan dia. Saudara sadar? Murid-murid Yesus semuanya ninggalin dia. Kira-kira sebelum Tuhan pilih Yudas Iskariot, Tuhan tahu orang ini punya problem sama duit? Bahkan kitab Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-3 dan 4. Rasul Yohanes menulis bahwa Yudas selalu mengambil uang kas pelayanannya Yesus. Sebab Yudas gak pernah peduli sama fakir miskin. Yudas cari duit. Kira-kira sebelum Yesus memilih Yudas, Tuhan Yesus gak tahu gitu? Kalau Yudas punya masalah dengan uang? Tahu, tetap dipilih. Kalau Rasul Yohanes bisa nulis tentang Yudas yang suka nyolong, berarti Anda bisa bayangkan 3,5 tahun murid-murid yang lain tahu nggak kalau Yudas suka nyolong duitnya Tuhan Yesus? Bisa bayangkan Yohanes pernah datang ke Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan kamu tahu nggak kamu punya rampok di dalam timmu sendiri. Uang kas lu diambil sama Yudas Tuhan. Tuhan Yesus noleh ke Yohanes dan berkata, aku tahu Yohanes, tapi tetap kasihi Yudas. Mau ngomong apa? Tuhan gak pernah tendang Yudas. Kok Yudas bisa kandas? Dia bunuh diri. Tuhan gak pernah tendang orang yang masih gagal. Tapi tidak ada kebangkitan untuk orang yang memilih untuk tetap terpuruk dan tidak bangkit lagi. He never gives up on us. Kenapa Yudas mati? Kenapa Yudas tertinggal? Kenapa Yudas berakhir di neraka? Bukan karena dia dibuang Tuhan, dia buang dirinya sendiri. Jangan buang dirimu. Tuhan gak pernah berhenti bekerja. Terseok-seok pun, kamu pernah jatuh, bangun lagi. It's your choice. Tapi saya mau katakan Mangga 2 Square, Tuhan sedang melakukan sesuatu yang baru. Dan dia mau libatkan setiap saudara. Sacrifice. Kalau Tuhan sedang mencari untuk masa depan Indonesia, di mana umatku yang atasnya namaku disebut. Aku mau pakai keluargamu, aku mau pakai keuanganmu, aku mau pakai silsilahmu, aku mau pakai anakmu, aku mau pakai cucumu. Maukah engkau berkata, Tuhan aku mau kasih yang terbaik. Karena Tuhan yang terlebih dahulu yang memberikan yang terbaik buat aku. Selalu ada korban di atas altar. Dan Tuhan sudah memberi yang terbaik. Saya mau mengajak saudara hari ini. Taruh yang terbaik di atas korban, di atas altar. Dan kamu berkata, biarlah hidupku menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan, dan yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari berdiri semuanya dalam hadirat Tuhan. Boleh minta tolong 1 Petrus 2 ayat 9 ditayangkan. Tadi saya mau ngomong dari 2 Samuel 6 gak keburu saudara. Korban. Sacrifice. Christianity is sacrifice. No Christianity if there is no sacrifice.
Pengorbanan Yesus jelas. Tapi apa yang kamu mau kasih? Karena ingat saudara, ini perjanjian. Tuhan ngomong sama Abraham, keturunanmu sebanyak bintang di langit dan pasir di laut. Apa sacrifice-nya? Sunat. Kenapa sampai hari ini bangsa Israel diberkati? Meskipun mereka masih menolak Yesus. Karena sumpah. Tuhan hormati perjanjian. Kenapa yang nolak dia masih tetap diberkati? Covenant. Tuhan gak lupa sama janjinya. Tapi dia hari lagi nanya sama saudara, kamu ingat gak perjanjianmu? Kamu pernah bilang sama Tuhan, Tuhan, apa yang aku bisa lakukan aku kasih. Udah dikerjain belum? Sacrifice. No sacrifice, no glory. Korban itu bukan menyedihkan. Korban penuh kemenangan. Kalau orang ngerti korban, korban itu bukan merugikan, korban menguntungkan. Semua yang Alkitab tulis, it's for us. Semuanya buat kita. Dan Tuhan sedang mencari. Mau gak kita kembali kepada prinsip itu? Saya kasih pokok doa buat saudara lewat satu ayat ini. Kalau kamu bangsa yang terpilih, hidup ini penuh dengan pilihan. Siapa yang kamu pilih? Apa yang kamu pilih? Tuhan bilang kamu imamat yang rajani. Ini ngomong apa sih? Fungsi. Tuhan minta selama hidup berfungsi. Kamu jadi imam, love God. Kamu jadi raja, love people. Kamu raja yang memerintah Tuhan? Bukan. Karena kamu pegang otoritas dan urapan raja, kamu menyatakan kebenaran dan keadilan untuk orang lain. Ini love God, love people di situ tuh. Kamu bangsa yang kudus. Kudus itu bukan memisahkan diri dari. Kudus bukan hanya gak berjudi, gak berzina, gak nonton porno, bukan. Kudus bukan hanya memisahkan diri dari. Kekudusan itu memisahkan diri untuk Tuhan. Kamu khususin dirimu for God. Itu kekudusan tuh. Dan Tuhan bilang kamu umat kepunyaanku, eksklusif. Berarti kalau saudara umat kepunyaan Allah, lewat saudara yang jadi milik Tuhan harus kembali kepada Dia. Aku yang memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ngapain? Supaya kamu memberitakan perbuatan. This is your covenant. Pertanggungjawabkan pilihan-pilihanmu. Kamu harus berfungsi. Hidup kudus bukan hanya lari dari dosa, tapi hidup kudus berarti Anda menghususkan dirimu untuk Tuhan. You belong to God, eksklusif. Kalau kamu punya Tuhan, kamu perlu takut? No. Kalau kamu mau berdoa untuk Indonesia, berdoalah supaya orang percaya tahu untuk mengambil pilihan yang tepat. Berdoa supaya gereja berfungsi sebagai imamat yang rajani. Berdoa supaya moralitas bangsa kita akan kembali kepada kebenaran, dimulai dari gereja yang memisahkan dirinya untuk Tuhan. Moga Engkau berkata, Indonesia milik kepunyaanmu Tuhan. Dimulai dari kami yang adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Kami berlaku sebagai gereja yang sejati. Semua orang bisa pergi ke gereja, tapi semua yang pergi ke gereja belum tentu bisa jadi gereja. Kita yang mana saudara? Cuma pergi ke gereja atau jadi gereja? Moga Engkau berkata, hari ini I give you my life.